Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah kita praktek pemrograman komputer menggunakan C++. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar tentang materi ini. Baik, sebelumnya kita sudah pernah belajar ketika pertemuan sebelumnya menggunakan operator yang ada di C++. Hari ini kita akan membahas tentang operator yang selanjutnya yang belum kita bahas, yaitu operator tentang manipulator set width atau pengetesan atau pengaturan lebar tampilan data. Kita bisa lihat di sini, misalnya kita memiliki bilangan nilainya 145. Dengan mengatur set width-nya itu menjadi 6, maka kita bisa melihat terdapat 6 ruang spasi yang digunakan untuk menampung bilangan ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 ruang yang disediakan. Karena kita memang mengeset lebarnya itu sebanyak 6. Nah, kalau kita punya bilangan sebesar 145, maka angka 145 ini kemudian ditaruh pada posisi 456 atau pada posisi rata kanan. Sehingga kita memiliki ruang kosong ini sebanyak 3 buah ruang kosong. Ya, kita ambil contoh di sini misalnya. Ya, ada contoh program bisa kita lihat di dalam modul. Saya sudah membuatkan contohnya ya. Jadi kita akan mencoba membuat programnya di sini, oke. Oke, kita lihat untuk pengesetan lebar ya. Jadi misalnya kita menggunakan seperti biasa kita menggunakan library atau header yang kita pakai. Di sini kita menggunakan IO stream dan IO manipulation ya. Jadi ini merupakan library yang kita gunakan untuk manipulasi ya, untuk manipulasi angka misalnya. Kemudian seperti biasanya kita ambil contoh misalnya di dalam program utama kita membuat variabel jumbar 1. Jumbar 1 ini jumlah barang 1. Ini tipe datanya integer. Begitu pula jumbar 2, jumlah barang 2 itu juga tipenya datanya integer. Pun jumbar 3. Semua variabel di sini jumbar 1, jumbar 2, jumbar 3 itu tipe datanya integer atau bulan. Jumbar 1 150, jumbar 2 itu berapa? 23, jumbar 3 1406. Apabila kita ingin menampilkan di layar monitor dengan menggunakan perintah set width 4 seperti ini, gitu ya, maka kita bisa melihat apa hasilnya ya. Kita coba lihat untuk kita perhatikan pengaruh daripada set width ini ya. Jadi kita coba untuk mengetahui pengaruh dari set width ini. Jadi kita set width-nya 4 untuk data jumbar 1, jumbar 2, dan jumbar 3. Kita running coba. Kalau kita running, semoga tidak ada masalah. Ya, kita lihat di sini barang 1, kalau kita lihat barang 1 di sini adalah 150 ya, 150. Kita punya 4 ruangan ya, ruang space atau ruang di sini 1, 2, 3, 4. Karena kita memiliki 4 ruangan, maka otomatis ada satu ruangan yang kosong di mana jumbar 1 itu angkanya 150, sehingga ada satu ruang kosong terdiri atas 3 angka. Satu ruang dikosongkan dan ketiga angka ini rata kanan. Jumbar 2 yaitu barang 2 itu angkanya 2 dan 3 atau 23. 23 ini menempati posisi yang paling kanan sehingga ada 2 ruang kosong. Sebaliknya kalau kita memiliki angka penuh 1406, kita setting ini menjadi 4 lebarnya, maka otomatis akan terisi semua. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mengisi set width-nya lebih rendah dibandingkan dibandingkan dengan angka yang kita masukkan. Kita coba misalnya ya, kita punya angka ini barang 3, 1406 kan istilahnya angkanya ada 4. Kalau misalnya kita hanya menyiapkan lebarnya 3, apa yang terjadi? Nah, kita lihat apa yang terjadi. Adakah pengaruhnya atau tetap? Ataukah error?
Kita cek. Kita bisa melihat bahwa hasilnya ketika kita menyeting width-nya, lebarnya itu kurang dari angka yang kita masukkan, maka tidak berpengaruh. Angka kita tidak terpotong. Itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ada yang akan kita pelajari tentang set fill ya. Misalnya, manipulator set fill ini dipakai untuk mengisi filling ya, fill, mengeset fill isinya. Misalnya ketika perintah set fill tanda bintang ini berarti mengisi dengan apa? Simbol bintang. Diisi di mana? Dikatakan di sini set fill ini digunakan untuk mengisi atau mengatur karakter yang dipakai memenuhi bagian field yang ditentukan set width yang tidak dipakai untuk menampilkan data. Sehingga kalau misalnya kita punya set width 6, berarti kita punya 6 ruangan atau ruang 6 space. Kemudian kita isi nilainya 1, 2, 3. Kita ingat 1, 2, 3 itu nanti akan terisi rata kanan. Sisanya ada apa? Ada 3 ruangan yang kosong. Ada 3 ruangan yang kosong di sebelah kiri. Seandainya kemudian kita isi dengan set fill, maka bagian yang kosong di sini ini kemudian akan terisi dengan fill apa yang kita masukkan. Jadi dengan demikian set fill ini, misalnya kita kasih tanda bintang, akan mengisi ke bagian kosong yang kita punya, gitu ya. Sehingga nanti isinya menjadi bintang, bintang, bintang. Bisa dipahami ya? Kita lihat contohnya. Misalnya kita tambahkan di sini ada set fill ya. Kita punya set fill. Set fill ini dipakai untuk mengisi, ya, mengisi apa? Mengisi dengan apa saja simbolnya. Sorry, ini apa namanya untuk komentar ya. Jadi kita akan menggunakan perintah set fill dengan mengisi tanda bintang. Maka kalau misalnya barang satu, kita lihat barang satu, ini ada berapa? Barang satu itu nilainya 150. Kemudian kita setting jadi 6 lebarnya. Maka kita punya 6 ruang yang disediakan, 3 dipakai untuk mengisi data angka ini ya 150, dan yang sebelah kiri 3 buah itu masih kosong diisi dengan tanda bintang. Kita lihat. Oh, sorry, ini saya lupa menghapus. Kita lihat ini ada 3 buah yang kosong. Karena kita set menjadi 6 width-nya, kemudian barang satu itu ada 3 angka, kita lihat ini ada 3 yang dimasukkan dan rata dengan kanan. Sehingga kalau misalnya kita set di sini 4, berapa isinya yang terisi dengan tanda bintang? Kita bisa cek isinya berapa, karena 3 angka yang mengisi di bagian kanan, maka tinggal tersisa 1 ruang kosong yang dipakai untuk mengisi tanda bintangnya. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Manipulator desimal, oktal, dan heksadesimal. Ini manipulator desimal, oktal, dan heksadesimal dipakai untuk apa? Dipakai untuk menampilkan data dalam bentuk bilangan desimal basisnya 10, bilangan oktal basisnya 8, bilangan heksadesimal basisnya 16. Perintahnya apa? Menggunakan dec, oktal, dan hex. Oke. Basis 2 tidak kita gunakan. Ya, jadi kita bisa lihat sekarang. Oke, kita coba akan mengkonversi desimal, oktal, dan heksadesimal. Jadi kalau misalnya kita punya nilai-nilai dalam bentuk oktal, dalam bentuk desimal, kemudian kita mau rubah ke dalam bentuk yang lain heksadesimal, kita bisa menggunakan manipulator tadi ya, untuk mengkonversi ke desimal, oktal maupun ke heksadesimal seperti ini. Kita bisa melihat ini perintahnya ya. Jadi misalnya kita punya nilai ya di dalam fungsi utama, kita punya nilai yang nilai tersebut punya apa namanya tipe data integer bilangan bulat 250. 250 ini dalam bilangan desimal ya, dalam bilangan desimal. Kita sudah pelajari bagaimana menuliskan bilangan desimal. 250 ini dalam bilangan desimal. Kalau kemudian kita ingin outputnya itu dalam bentuk oktal, heksadesimal, atau desimal kembali kita kembalikan, maka kita bisa tuliskan perintah untuk mengeluarkan dalam bentuk nilai oktal, kita tulis OCT. Apa yang akan kita keluarkan dalam bentuk oktal? Nilainya. Nilai yang mana? Nilai yang 250. Dalam bentuk heksimal juga seperti itu. Ya, hex ya kita gunakan untuk menampilkan nilai dalam bentuk heksadesimal. Kita kembalikan misalnya ke dalam desimal, tentunya
harapannya adalah nilai tersebut akan sama. Oke, kita coba jalankan. Kalau kita jalankan, kita bisa lihat nilainya adalah 250, 372, FA, dan 250. 250 adalah nilai di sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk desimal. Oktalnya adalah 372, ini oktalnya. Heksadesimalnya ada FA, dan desimalnya kembali kita ubah 350. Kalau misalnya kita punya kalkulator, kita bisa lihat nih. Ya, punya kalkulator, kalau misalnya desimalnya 250, maka heksadesimalnya adalah FA, sama kayak kita punya, dan oktalnya 372. Binernya ini. Tapi dalam hal ini, biner tidak kita gunakan. Baik. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kalau kita ingin mengkonversi dalam bentuk desimal, oktal maupun heksadesimal, ternyata kita bisa juga menggunakan perintah set base. Ini sama dengan manipulator desimal, oktal, dan heksadesimal. Tetapi set base ini berarti kita menyeting basisnya. Basisnya ya, basis apa? Basis daripada yang mau kita rubah. Basisnya apa itu? Ya, basisnya tadi kalau desimal basisnya 10, kalau oktal basisnya 8, kalau heksadesimal basisnya 16. Sehingga perintah yang kita gunakan itu tinggal mengganti menggunakan perintah set base. Kita bisa lihat di sini ya. Coba saya cek, kita ganti di sini. Nah, kemudian kita gunakan perintah untuk ngeset base-nya. Ya. Nah, perintahnya sekarang menjadi seperti ini. Yaitu perintahnya tidak lagi menggunakan octal hex dan octet, tapi menggunakan set base. Set base 10 berarti nanti jadi apa? Desimal. Kemudian apa namanya ini? Set base 8 itu berarti oktal gitu ya. Set base 16 berarti heksadesimal. Oke, kita coba jalankan. Ya, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Oke, kita bisa lihat hasilnya sama. Oke. Demikian ya untuk materi hari ini tentang operator. Sampai sini ada kita ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.